Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Cimori, ke-8 AISA, ke-9 ULTJ, ke-10 KEO, ke-11 Hoki, ke-12 WIM, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.500, WIM, dan terakhir nasi. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bokar semarinya INDF di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. INDF rebound ya, mantul dari 6.300 dan ya lumayan kalau Bapak Ibu ada yang profit taking ya dapat berapa tuh? Dapat 3%. Jadi kondisi sekarang yang perkiraan saya dia koreksi EBC-nya sampai tadi berapa 6.000 tapi ternyata mantul ya. Jadi aman nggak? Belum. Tapi untuk tren jangka pendeknya ya masih bisa turun. Tapi kalau untuk tren jangka menengah akan tembus nantinya 6.800 7.000-nya. Tunggu aja saatnya ya. Sabar aja kalau Bapak Ibu yang punya saham INDF nih di bawah naik turun ya nggak masalah. Kalau nggak bisa memantau market setiap hari, cari profit pendek, jual resisten beli support, ya di hot aja lah ya, sabar tunggu kumpulin aja gitu. Kalau untuk dari time frame weekly-nya untuk INDF juga bagus, volume juga meningkat minggu ini, MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. Kalau di time frame weekly, daily-nya juga bagus, koreksi tipis, bisa jadi minggu depan tanggal 16 itu open gap up ya, kita lihat aja ke depannya. Seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih ada double bottom mini dan dia ngetes 6.500. Kalau tuh breakout mantul 6.800 minimal arah INDF. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.850 terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ICBP di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. ICBP kondisi sekarang turun ya wajar turun, tapi Bapak Ibu perhatikan dia turun dengan low volume. Jadi kemungkinan besar nggak jauh lagi turunannya, kalaupun turun maksimal 10.200-an. Jadi ada potensi turun mungkin sekitar 6% lagi. Dan itu maksimalnya. Ya, untuk tren jangka menengah menarik. Bapak Ibu kumpulin aja dulu. Kalau bisa beli support jual resisten boleh. Kalau mau di hot sampai profit biarpun kadang minus, kadang plus. Portofolionya profit ya biarin aja. Tahun ini tembus 12.000-nya. Tunggu aja. Ya, seperti itu aja untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 2.680 terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya UNPR ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk UNPR masih sideways. Kalau dilihat banda detektor ada big distribusi, tapi nggak masalah selama big distribusi nggak jebol support 2.600 aman ya. Kalau dia jebol 2.600 tuh sebenarnya nggak jauh lagi turunannya tuh maksimal 2350. Jadi dari 2.600 itu berarti turunannya paling 250 poin. Dengan harga sekarang hampir 10% memang. Ya itu maksimal bottomnya kemungkinan menurut saya. Karena UNPR sudah 2 tahun lebih turun. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih. Bahkan dari 2018, 2017. Udah 6 tahun dia turun ya. Bahkan kalau semenjak peaknya Oktober tuh 2 tahun dia turun. Masa sih nggak ada swing atasnya? Walaupun masih downtrend. Kalau menurut saya ada potensi reversal lah tahun ini. Paling nggak menurut saya indikasinya ya 3.400 tuh bisa. Kemungkinan loh ya. Kita lihat aja perbaikan fundamental. Kalau cetak laba lagi meningkat. Dan ya sangat mungkin 3.400. Jadi ada potensi upset tapi itu masih jauh ya. Kita harus lihat juga dengan laporan keuangan. Gimana juga broker summary-nya. Potensi upsetnya 20% ideal. Ya, cut loss-nya cuman kalau mau pakai stop loss di 2.300-an silahkan ya. Tapi kalau menurut saya sabar aja tunggu. Yang nyangkut atas mungkin di harga 8.000, 5.000, 4.000 di hot aja. Bapak Ibu kalau yakin dengan UNPR nih bisa average down.
Ya, seperti itu aja untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di 855 menguat 0,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya MSP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, MSP masih sideways juga nih, belum mampu rebound. Saya masih punya nih MSP beli di 860. Sekarang floating loss 0,5%. Dan saya akan cut loss kalau dia jebol tutup di bawah 830. 840. Ya di 830 835 itulah. Ya berarti sekitar 4%, 3% gitulah saya stop loss. Target saya ini kalau jalan ya 920, bahkan bisa ke 1000 lah. Dan kalau menurut saya juga saatnya bangkit, cuman kita nggak tahu ceritanya apa nih untuk ngerek harganya nanti, apakah fundamental membaik. Tapi kalau dilihat sideways-nya tuh udah mulai oke harusnya ya. Turun bisa nggak sih turun lagi? Bapak Ibu hitung dengan Fibonacci retracement, gak jauh turunannya, paling 800. Kalau mau hot silahkan, kalau mau pakai stop loss, karena perkiraan saya kalau dia ke 800 lama lagi di bawah. Jadi mending saya cut loss dulu di 835 daripada dibawa ke 800 ya, karena dengan cut loss 3-5% itu saya bisa dapat gantinya di saham yang lain daripada saya menunggu. Tapi ada yang suka menunggu juga sebenarnya nggak masalah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Di dalam trading investasi saham tuh sesuaikan dengan profil risiko. Makanya itu setiap kita buka akun sekuritas tuh pasti hitung-hitungan ada untuk jangka menengah atau untuk trading kan ada itu. Nanti ada profil risikonya kita. Kalau zaman dulu tuh ada, kalau masih nulis di kertas, karena kita dulu tuh kirimnya. Kalau Bapak Ibu yang sudah lama mungkin lebih lama ya. Kalau saya zaman 2017 itu ya pakai, ada yang masih pakai kirim berkas ya, harus kita tanda tangan terus dikirim balik data-data dokumen untuk isi daftar sekuritas. Ya sekarang full online kan gampang dan pertanyaannya nggak sulit, sekarang tuh lebih simple. Kalau dulu tuh banyak tuh sekitar 8 lembar itu yang diisi itu ya. Jadi seperti itu aja untuk MSP. Kondisi sekarang mudah-mudahan rebound lah, mudah-mudahan open gap up seperti itu. Untuk MSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di 19.950, terkoreksi 0,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya GGRM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, GGRM rebound nih, cuman sayangnya belum tembus 20 ribunya, tapi ada double bottom mini. Kalau dilihat banda detektor normal. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume meningkat 3 minggu. Swing atas, harusnya uji 20 ribunya minggu depan. Kemungkinan besar aman untuk GGRM ya. Seperti itu aja untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup terkoreksi 3,2% ke 2.420. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Mayor di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Mayor false break. Kalau kondisi seperti ini, tapi bisa rebound juga ya. Kan kadang ada tuh saham-saham yang tiba-tiba false breakdown, besoknya rebound lagi. Kita lihat ya, ini support minor 2400 support minor. Semoga rebound ya dari support minornya, kita lihatlah. Tapi kalau dilihat dari MACD-nya itu dead cross. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Bandar detektor stock bid ada big distribusi. Kalaupun turun nggak jauh, 2240. Berarti turunannya paling 180 poin lagi. Kumpulin aja. Kalau nyangkut di pucuk, ada yang beli di atas buy on breakout, sekarang false break, tambah lagi di bawah. Itu aja untuk Medco. Ya, trend Medco juga ini lagi sideways. Sideways-nya juga sudah lama. Dari 2023 setahun. Masa sih nggak rebound? Kalau Bapak Ibu perhatikan ini sideways-nya udah momentum untuk naik. Harusnya tahun ini tuh akan tembus 2.800-nya. Tinggal tunggu waktu. Kalau menurut saya saat ini untuk Mayor. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 5.050. Menguat 1%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Cimori ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Cimori naik terus, nggak dikasih bawah ya. Saya lagi nunggu juga. Kemarin ketinggalan jadi belum ada masuk ya. Sebenarnya udah bagus yang waktu itu juga. Kalau Bapak Ibu nonton, kalau dia break 4.200 nih aman. Dan ini candle reversalnya, harusnya nekat aja kalau ketemu candle seperti ini nih. Kalau gagal ya buang, risknya kecil kan. Dan ya udah rally, udah naik 15% dari 4.200 nih. Tuh 20% dia naik. Ya udahlah, ketinggalan. Tunggu aja koreksi dulu. Mungkin di 4.500-an nanti siapa tahu dikasih gitu ya. Kalau yang punya follow the trend selama di atas 4.800.
Kalau turun dari itu TP dulu. Kalau mau pakai stop loss, ada yang beli di pucuk di area 5.000 ya silahkan. Kalau menurut saya nggak usah pakai stop loss, average down aja. Tapi menunggu, sabar. Kalau yang tipe-tipe putus harapan seringannya, ya kan ada tuh. Seperti saya dulu, saya tuh sering putus harapan. Pengennya hot, tapi karena lama menunggu ketemu saham yang bagus, saya cut loss. Bisa cut lossnya 15-20%. Padahal setelah sebulan setelah itu rebound lagi. Tapi saya biasanya pegang saham fundamental bagus. Nah, yang kadang mengganggu psikologis tuh ya saham-saham fundamental bagus. Kalau saham-saham gorengan, saya itu biasa tetap cut loss. Tapi keseringannya saham-saham big cap, fundamental bagus, itu yang ganggu psikologis. Pasti muncul harapan. Ya, makanya saya seperti itu dulu. Dan seringnya cut loss di tengah jalan karena kurang sabar, ya. Nah, kalau Bapak Ibu tipe-tipe yang seperti itu kurang sabar, sering cut loss di tengah jalan, jangan deh. Harus disiplin aja cut loss. Atau kalau mau tunggu di support baru beli. Kalau tipe-tipe yang seperti itu, jangan beli kalau sahamnya lagi rally, lagi uptrend. Ini nanti ada dia membentuk swing low-nya. Mungkin di 4.500 atau maksimal 4.300, 4.200. Itu untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ISA yang ditutup di harga 123, menguat 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ISA ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ISA saya ada cut loss, ya. Saya jujur ada cut loss. Saya beli di 130, 132, cut loss 127. Dan gak perhatikan lagi. Karena ya downtrend, tapi memang supportnya itu ada di 120. Kalau saya nggak pakai stop loss di minggu kemarin, ya lama saya nunggu masih kan 4 hari, tapi saya bisa dapat di saham yang lain, didapat di Elsa, dapat di Era, ya. Cut loss 3%, 4% tuh bisa ada gantinya. Gitu kalau saya, tapi jangan disamakan dengan profil risiko Bapak Ibu ya. Menyesuaikan aja. Nggak ada yang salah di market nih, ya. Karena yang ditradingkan uang-uang sendiri ya terserah kita sendiri. Mau pakai stop loss, mau enggak ya sih, enggak masalah gitu. Yang penting kalau niatnya trading, coba belajar buat sistem trading, buat trading plan biar Bapak Ibu juga ada pegangan dalam trading. Jangan cuman modal feeling doang. Kalau modal feeling doang tuh memang bisa hoki sesekali, tapi keseringannya floating loss, rugi, lama nunggu, kan seperti itu. Jadi untuk Aisyah gimana nih minggu depan? Kalau melihat kondisi sekarang berpotensi sih bisa rebound. Harus rebound. Kalau dijebol lagi 117, 100 arahnya. Ya jelek lagi dia pergerakannya. Harus rebound minggu depan untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ULTJ yang ditutup di harga 1.850. Terkoreksi 1,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ULTJ ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. ULTJ bagus juga swing low. Kayaknya sih ditarik naik lagi 1.800 dijaga. Udah ini 1.800 dijaga. Seminggu ke depan. Maksudnya 2 minggu ke depan ya. Tanggal 16 April. Kemungkinan jadi counter. Kalau ISG crash. Kemungkinan saham-saham defensif yang bertahan. Dan bisa jadi ULTJ rebound ya. Target ULTJ kembali ke 2000-nya minggu atau bulan ini ya, tapi disclaimer supportnya pakai aja 1.800. Kalau menurut saya seperti itu aja untuk LTJ. Kalau Bapak Ibu perhatikan koreksi minggu ini juga volumenya tipis, bahkan nggak nyampe setengahnya, sepertiga berapa ya, sepertiga ya namanya tuh. Nah itu, dan dia ini break, jadi koreksi dikit sikat beli, pokoknya daerah dekat-dekat 1.800 beli, targetkan aja 2.000. Jadi ada potensi upside 10%, risknya cuman kalau beli di 1.850 risknya paling nggak nyampe 4% lah, 3,5-4% lah maksimal ya. Harusnya ini benar-benar breakout. Ini ada pola inverted L shoulder. Kalau Bapak perhatikan ini jauh sebenarnya arahnya. Oh enggak ya, enggak jauh, udah di 2050-2100 itulah. Ya lumayan, bisa 12-13% kan. Kita lihat ya. Kalau menurut saya berpotensi, biar candle-candle jelek seperti ini berpotensi rebound untuk LTJ nanti setelah libur lebaran. Tapi disclaimer, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di 870, menguat 10,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, wah Cleo udah di atas 800 ya. Kalau di broker sebenarnya Cleo ada akumulasi. Ini salah satu saham andalan saya dulu tuh dari 480, tapi saya sudah hilang barang karena saya lebih ke teknikal. Sebenarnya nggak ganggu psikologis dia ya, tapi naik-naik terus.
Dan nggak nyampe akhir tahun, malah di April dah breakout 800-nya. Ya uptrend dan ya bagus. Lanjut ya lanjut. Cuman kita nantikan dulu di mana dia setway, di mana dia membentuk supportnya. Ya support kuatnya saat ini tuh resisten dulunya all time high-nya 800. Nah kalau dia retest gitu baru bisa. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga atas ya tergantung lah bagaimana strateginya untuk Cleo. Ya seperti itu aja untuk Cleo. Saya nggak perhatikan nih Cleo. Udah lama malah pilih saham komoditas. Rebound bagus sebenarnya di sini nih. Momentum dia tembus. Cuman paling saya juga kalau belum lihat sih kondisi bid offer, kondisi Broxzoom-nya seperti apa. Cuman memang risk-nya cukup besar kalau beli buy on record kondisi ISG saat ini. Tapi ya kalau rebound bagus bid offer mungkin saya beli juga tadi. Cuman nggak perhatikan ya. Karena lebih ke saya lagi perhatikan saham komoditas. CPO, oil, XAU, chopper, nikel, Antam, MDKA itu lagi saya perhatikan. Segala TAPJ. Nah itu ya. Untuk Leo follow the trend yang punya. Yang belum punya jangan dipaksa beli. Ya seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 163 menguat 7,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Hoki diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya Hoki teknik rebound dari 150 ya. Mantep nih. Nah ini peluangnya. Nih hapus saja nih. Kita gambar ulang tengahnya ini jangan sampai 2 hari. Oh ini nih. Range-nya ini aja dipasang range aja ya. 170 sampai 178 area resisten yang akan ditujunya. Tapi apakah ini bisa reversal? Kita lihat kondisi ISG. Kalau enggak ISG juga cuma rebound sebentar, pola dead cat bond, kemungkinan Hoki akan kepentok di 174. Kalau ditanya beli-beli enggak sekarang? Jauh dari support 150. Terlalu jauh, 13 poin, hampir 10% sudah naiknya. Ya janganlah, wait and see dulu saat ini. Kalau nekat silahkan aja. Belum tentu turun, bisa aja digas naik seperti historinya ini. Tergantung Bapak Ibu atau tunggu dia atau kasih koreksi baru beli. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya Hoki juga masih oke. Candle-nya hammer, ekor panjang. Mestinya setelah libur lebaran lanjut rebound. Targetnya 170-178 untuk Hoki. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1205 menguat 0,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya WIM ada akumulasi walaupun tipis. Lihat banda detektor akumulasi. Nah kan terlihat akumulasi walaupun tipis. Padahal kalau dilihat broker yang jual tuh sedikit. Cuman nilainya agak kecil. Cuman 2 broker yang besar 7.000 6.000 lot nih GR GK. Makanya secara hitung-hitungan dilihat ya ada normal akumulasi. Padahal ya sebenarnya itu ada buangan tipis tapi ada yang cover. Ya netral lah harusnya untuk WIM. Kalau secara teknikal WIM time frame weekly-nya ini sih susah. Kayaknya ya kalau dia gagal di atas 1.300 sih pola dead cat bond bisa lanjut turun. Turunnya kemana? Kalau menurut saya dia akan menguji 1.000-nya dulu. Baru mungkin rebound. Ya 1.000-1.050 tuh. Tapi kita nggak tahu ceritanya apa tiba-tiba di break. Nah kayaknya sih susah. Untuk dia naik ke atas 1.350 itu kayaknya susah. Tapi kita lihat aja kondisinya nanti ya. Lebih ideal kalau menurut saya dia tadi rebound biasa terus koreksi lagi 1.000 kemungkinan besar arahnya 1.100 itu ya. Yang tergantung Bapak Ibu kalau mau cuan bungkus bisa karena ini lagi sideway bisa aja kan ditarik dengan volume besar. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Ini baru analisa belum tentu juga sesuai. Fokus saja nanti dengan trading plan dengan saham-sahamnya itu. Untuk WIM langsung saja ke saham terakhir ada Nasi yang ditutup terkoreksi 3,03% ke harga 64. Langsung saja ke teknikannya Nasi belum dulu ya. Gagal juga pola important holdernya. Tuh baru lihat dia tuh di level psikologisnya 60. Kalau Bapak Ibu ada yang kebeli ya bener ya udahlah. Yang penting kalau dia gagal bertahan di atas 60 tutup di bawah 60 pertimbangkan stop loss. Ini bisa jadi nanti double bottom tapi kita lihat dulu ke depannya. Menariknya kalau dia sudah break 68 70. Nah tembus itu menarik minggu depan untuk Nasi. Ya, seperti itu aja untuk Nasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.